Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raliana dengan NIM 0520240101, program studi pendidikan biologi di Universitas Muslim Buton. Saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Koordinasi Tubuh. Apa sih itu sistem koordinasi? Jadi, sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh agar dapat bekerja sama secara harmonis dan efisien dalam mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Jadi, sistem ini memastikan organ-organ tubuh dapat merespon rangsangan yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan gerakan yang tepat dan terkontrol. Sistem koordinasi terdiri menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh manusia, baik yang disadari maupun tidak. Yang kedua adalah sistem indera. Sistem indera adalah sekumpulan organ dan sel yang bekerja sama untuk menerima dan memproses informasi di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah sistem hormon. Sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Setelah tadi saya menjelaskan perbedaan antara sistem hormon, sistem indera, dan sistem saraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama adalah struktur sistem saraf, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Struktur yang kedua adalah sistem saraf tepi. Fungsi sistem saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian tubuh lainnya. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari luar tubuh ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama adalah otak. Otak ini terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, yaitu brainstem. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang, dan yang ketiga adalah saraf perifer, dan keempat adalah saraf karnial. Struktur dan fungsi sistem indera. Yang pertama adalah mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihat. Yang kedua adalah telinga sebagai indera pendengar. Yang ketiga, hidung sebagai indera penciuman bau. Yang keempat, lidah berfungsi sebagai indera pengecap. Dan yang kelima, kulit berfungsi sebagai perasa untuk tubuh. Jenis-jenis serta fungsi menghasilkan sistem hormon. Jadi sistem hormon ini disebut juga sistem endokrin. Jenis yang pertama adalah kelenjar hipofisis, berfungsi mengendalikan kelenjar endokrin lainnya serta menghasilkan hormon pertumbuhan, prolaktin, siklus reproduksi. Yang kedua adalah kelenjar tiroid, berfungsi menghasilkan tiroksin dan tironin yang mengatur metabolisme tubuh. Kalsitonin mengatur kadar kalsium darah. Yang ketiga adalah kelenjar paratiroid, berfungsi menghasilkan hormon paratiroid yang meningkatkan kadar kalsium darah dengan melepaskan dari tulang. Yang keempat adalah pankreas, berfungsi untuk menghasilkan insulin. Dan yang terakhir adalah kelenjar timus, berfungsi menghasilkan hormon timosin yang berperan dalam pematangan sel pada sistem kekebalan tubuh. Gangguan pada sistem koordinasi. Ada beberapa gangguan yang saya akan sebutkan. Yang pertama adalah stroke. Stroke ini adalah kerusakan otak akibat penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Yang kedua adalah gangguan epilepsi, diakibatkan oleh impuls listrik otak yang memicu kejang. Yang ketiga adalah Parkinson, gangguan gerak otot karena kerusakan sel saraf. Yang keempat adalah diabetes mellitus, gangguan pankreas dalam menghasilkan insulin.
Yang kelima adalah hipotiroid, gangguan produksi hormon tiroid. Jadi kesimpulan dari sistem koordinasi adalah sistem koordinasi penting agar semua aktivitas organ berjalan teratur, cepat dan tepat sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa sistem koordinasi, organ akan bekerja sendiri-sendiri dan tidak sinkron.